Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Time Sleep Dr. Jin. Film ini disutradarai oleh Han Hae dan diperankan oleh Song Seon Hoon sebagai Jin Hyuk, Park Min Young sebagai Mina atau Yong Rae, dan Kim Jae Jung sebagai Kyung Tak. Film ini menceritakan tentang seorang dokter yang datang ke masa Joseon. Sebelumnya, saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Di awal film terlihat di sebuah hutan. Dr. Jin terdampar, dan dia tidak tahu sedang berada di mana. Dr. Jin berkeliling dan melihat sekitar. Ternyata dia sedang di tengah-tengah peperangan. 뭐야? 영. Kemudian Dr. Jin dikejar-kejar oleh salah satu pasukan dari Kyung Tak. 뭐야? 내가 지금 도망가는 이유가 뭐지? 뭐야? 내가 지금 도망가는 이유가 뭐지? Dan ternyata Dr. Jin terpleset di tebing tersebut. Dia selamat karena bergantung pada tas yang dia bawa. Dr. Jin berteriak minta tolong dan ternyata ada yang menolong di saat dia sudah akan terjatuh. Kemudian Dr. Jin pingsan. Lalu kita dibawa ke masa sekarang, di mana Dr. Jin sedang berada di rumah sakit, dan dia sedang akan melakukan operasi terhadap salah satu pasien yang memiliki tumor berbentuk janin pada kepala pasien tersebut. Saat itu Dr. Jin melakukan operasi. Saat melakukan operasi, Dr. Jin terasa sedikit pusing. Namun, Dr. Jin dan dokter lainnya tetap melanjutkan operasi tersebut. Akhirnya berhasil untuk mengangkat tumor yang berbentuk janin tersebut kepada kepala pasien. Saat istirahat, Dr. Jin bertemu dengan seorang anak kecil. Anak kecil tersebut ditanyai oleh Dr. Jin. Namun, anak kecil tersebut hanya diam saja dan berlalu pergi. Saat yang bersamaan, Dr. Jin mendapat telepon dari Mina. Mereka pun mengobrol sambil Dr. Jin berjalan untuk bersiap-siap pulang ke apartemennya. Saat sampai di apartemennya, ternyata Dr. Jin diberi kejutan oleh Mina karena saat itu Dr. Jin sedang berulang tahun. Mereka berdua pun merayakannya. 할까? 음악도 틀고. 아파? Setelah itu mereka berbincang-bincang tentang operasi yang dilakukan Dr. Jin pada hari ini. 내가? 응. 보고 무서웠어. Saat di rumah sakit, Mina dan Dr. Jin bertelepon dan berbincang-bincang. 그럼 5시까지 와. Kemudian Mina mendatangi sebuah klinik yang dibuat untuk orang-orang yang kurang mampu. Di situ Mina bertemu dengan seorang anak kecil laki-laki. Dan saat itu juga ternyata yang jatuh sakit adalah ayah dari anak kecil tersebut. 쓰러져 있더라고요. Saat itu Mina merujuknya untuk dibawa ke rumah sakit tempat Dr. Jin bekerja. Di situ Dr. Jin mengecek kondisi pasien dan menyatakan tidak akan berhasil untuk menyelamatkannya walaupun akan dilakukan operasi sekalipun. Hal ini membuat percekcokan antara Mina dan Dr. Jin. 하고 이대로 혹시 모르잖아. 오빠가 틀렸을지.
기적이라는 것도 있으니까 일단 미나야. 수술비는 어떻게지만 살려야지. 환자는 저렇게 죽어갔는데 의사는 안 되는 건 안 되는 거야. 환자나 가족 오빠 의사잖아. 시간이 얼마인 줄 알아? 그거면 차라리 살릴 수 있는 오빠가 신이야? 의사잖아. 의사면 환자를 끝까지. 유민아, 진짜 이기적인 과장님. Setelah percekcokan tersebut, Mina lalu berlalu pergi begitu saja dan tetap dikejar oleh Dr. Jin. Tapi Mina yang saat itu masih marah terhadap Dr. Jin, kemudian tetap pergi dengan mobilnya, walaupun sudah dibujuk oleh Dr. Jin. Tak berselang lama, mobil Mina ditabrak oleh sebuah truk, dan Mina pun sekarat. Kemudian Dr. Jin membawa Mina ke ruang operasi, dan Dr. Jin sendiri yang memimpin operasi tersebut. 괜찮아. 저희 끝나갑니다. 오케이. Saat operasi berlangsung, ternyata sesuatu terjadi dengan kepala Dr. Jin. Namun Dr. Jin tetap memaksakannya untuk melakukan operasi. 동네가 어딘가 터진 것 같은데요. 썩썩 계속해! 혈압이 떨어집니다. 네. 버텨. Dan akhirnya operasi tersebut selesai. Namun Mina belum siuman. Kemudian Dr. Jin merenung di atap rumah sakit tersebut dan bertemu dengan orang yang dia operasi pada saat awal film ini berlangsung. Dia membawa tas dan tumor yang berbentuk janin tersebut. Saat berebutan dengan orang itu, ternyata Dr. Jin melompat untuk mengambil tumor yang berbentuk janin. Namun saat Dr. Jin terbangun, ternyata dia sedang berada di pinggir tebing bersama orang yang telah menyelamatkan hidupnya waktu itu. Saat ini Dr. Jin berada di masa Joseon. Saat itu Dr. Jin berbincang dengan orang tersebut karena orang tersebut meminta upah atas penyelamatannya semalam. Namun Dr. Jin tidak memiliki uang. Lalu orang tersebut sedikit kesal dan meninggalkan Dr. Jin. Karena Dr. Jin tidak tahu mau kemana, Dr. Jin tetap mengikuti kemana orang tersebut pergi. Di sini Dr. Jin ada percekcokan. Kemudian di tempat Kyung Tak, dia memberi perintah kepada anak buahnya untuk menggambar wajah Dr. Jin yang ditemui semalam, karena diduga adalah kelompok dari para pencuri. Kemudian berita tersebut disebar di papan pengumuman di setiap kota. Dr. Jin berjalan sendirian di kota tersebut, merasa ada yang aneh dengan kota itu. Orang yang menyelamatkannya itu melihat papan pengumuman bahwa jika menyerahkan Dr. Jin ke petugas keamanan akan mendapatkan imbalan. Lalu orang tersebut mencari Dr. Jin dan akhirnya bertemu dan mengobrol sebentar. Setelah itu, Dr. Jin disuruh mengganti pakaiannya dengan pakaian yang sudah dicuri orang tersebut supaya pakaiannya tidak mencolok pada zaman itu. Setelah itu, orang tersebut dan Dr. Jin bertemu dengan anak buah rentenir dan membawa kepada bos rentenir yang bernama Jopal. Di sini, orang yang menyelamatkan Dr. Jin yang bernama Pangeran Leha ditagih utangnya. Pangeran Leha memberitahu bahwa Dr. Jin adalah lumbung uang baginya jika diserahkan kepada petugas keamanan dan mendapatkan 10 nyang. Kemudian setelah tahu itu, Jopal menyuruh anak buahnya untuk melaporkan kepada petugas keamanan bahwa dirinya lah yang telah menangkap orang yang ada di selebaran tersebut. Di sini terjadilah percekcokan antara Jopal dan juga Pangeran Leha. Pangeran Leha dan Dr. Jin ditahan di tempat Jopal. Saat Jopal sedang memakan bakso, ternyata Jopal tersedak dan tidak ada yang bisa membantu Jopal.
Saat itu juga Pangeran Leha mengajak Dr. Jin untuk melarikan diri. Namun Dr. Jin malah berusaha untuk menyelamatkan Jopal. Di sini Dr. Jin menyebut dirinya tabib. Kemudian Dr. Jin bersiap untuk melubangi tenggorokan Jopal untuk menyelamatkan Jopal. Dengan teknik pengobatannya, tabib Jin dan juga bakso yang tersangkut itu berhasil dikeluarkan. Dengan sedikit kekacauan yang dibuat oleh Pangeran Leha mengajak tabib Jin untuk kabur dari tempat Jopal dan ternyata bertemu dengan petugas keamanan. Sehingga terjadi kejar-kejaran antara Pangeran Leha dan tabib Jin. Saat itu mereka bersembunyi di balik gentong air dan berhasil mengelabui petugas keamanan. Namun tabib Jin melihat seseorang perempuan yang mirip dengan Mina. Dia pun keluar dari persembunyiannya lalu mengikutinya. Tetapi ternyata tabib Jin kehilangan jejak wanita tersebut. Saat wanita tersebut akan pulang, tidak sengaja bertemu dengan Kyung Tak yang menjadi calon suami dari wanita tersebut. Kyung Tak meminta anak buahnya untuk mengawal wanita tersebut. Kemudian Kyung Tak pulang ke kediamannya untuk berlatih menembak. Di sini Kyung Tak bertemu dengan ayahnya. Kyung Tak diberi wejangan oleh ayahnya bahwasannya orang itu sama seperti kuda. Kalau dibiarkan lepas sebentar akan berlarian sesuka hati. Makanya harus diikat kuat supaya dapat mengendalikannya sepenuhnya. Kemudian ayah Kyung Tak itu menembak kuda tersebut hingga mati. Saat malam tiba, tabib Jin yang sedang melamun mendengar tembakan. Kemudian berlari ke arah suara tersebut. Ternyata ada orang yang sedang sekarat. Kemudian orang itu pun pingsan. Saat itu tabib Jin akan membantu menyelamatkan orang tersebut yang dibantu oleh orang di sekitar tempat itu untuk dibawa ke rumahnya. Orang yang sekarat itu bernama Yongwi. Setelah sampai di rumah Yongwi, ternyata tabib Jin bertemu dengan seorang wanita yang mirip dengan Mina tersebut. Wanita tersebut meminta tolong kepada tabib Jin untuk menjelaskannya. Namun tabib Jin hanya memandang wanita itu saja. Dan film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.